Pada episode kali ini, Xiao Yan duduk di warung Pak Joyo sambil minum kopi dan ditemani dengan rokok Magnum yang dilihat oleh Penatua Tong Xuan. Seketika ekspresi Penatua Tong Xuan dengan hormat ketika dia memegang pena naga pelangi di tangannya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, karena Rainbow Heavenly God Pen ini tidak pernah digunakan oleh klan Gu selama 1000 tahun. Lalu Penatua Tong Xuan memegang pena Rainbow Heavenly God di tangannya saat dia memandang Sun Er. Sun Er mengangguk ketika dia melihat ini dan kemudian dia menutup matanya. Ekspresi Penatua Tong Xuan menjadi suram ketika dia melihat Sun Er mengangguk, aura mengerikan melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu tangan yang memegang pena Rainbow Heavenly God mengencang dan lengannya menari-nari dan banyak garis misterius mulai terbentuk dengan cepat di bawah telapak tangannya. Setelah menari Rainbow Heavenly God Pen, banyak simbol berwarna pelangi mulai muncul di dahi halus Sun Er dengan setiap goresan. Pelangi ini adalah warna yang sangat cemerlang, itu berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan warna pelangi di dahi pria berpakaian hijau. Tingkat ilahi dan kelas 9 adalah perbedaan satu tingkat, namun masih ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Ekspresi Penatua Tong Xuan menjadi lebih serius dengan setiap goresan tato klan pelangi dan tangannya memegang pena surgawi dengan gemetar dan doki dalam tubuhnya dengan cepat mengalir seperti air banjir. Pena surgawi dewa yang menakutkan, tidak heran tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk menyentuhnya dalam 1000 tahun. Dari tingkat kelelahan doki ini saja, siapapun tanpa kekuatan doseng akan tersedot hingga kering. Ekspresi Penatua Tong Xuan tenggelam ketika dia merasakan doki yang semakin berkurang dengan cepat di dalam tubuhnya. Namun Penatua Tong Xuan dengan cepat memfokuskan pikirannya dan mengendalikan orbit pena yang sempurna. Ini adalah Rainbow Heavenly God Pen yang menari di atas tempat setengah inci di depan Sun Er. Dengan banyak garis pelangi terus muncul di dahinya gambar tato klan di depan. Banyak tatapan berlanjut selama hampir 10 menit sebelum selesai. Setelah pukulan terakhir mendarat, keringat dingin muncul di wajah Elder Tong Xuan meskipun kekuatannya sangat besar, meskipun kelelahan matanya masih dipenuhi dengan kegembiraan. Mata Sun Er yang tertutup rapat perlahan dibuka setelah mendengar suara di samping telinganya, dan saat matanya dibuka tato klan pelangi di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya pelangi yang kuat. Di bawah cahaya pelangi ini cukup banyak anggota klan yang kuat dari klan Gu tidak mampu menanggung tekanan yang datang dari dalam jiwa mereka. Saat mereka berlutut untuk Sun Er dengan wajah liar dan panas, tato pelangi klan akhirnya muncul di klan Gu kami. Setelah 1000 tahun tawa tua terdengar samar-samar dari langit yang jauh ketika cahaya pelangi meletus. Tawa itu sangat redup dan cepat berlalu. Jika telinga seseorang tidak tajam, suara itu tidak mungkin dideteksi. Tidak terduga bahwa bahkan orang ini telah diganggu. Penatua Tong Xuan sedikit terkejut ketika dia mendengar suara tua yang tidak biasa ini. Dia segera membungkuk ke bagian tertentu dari langit. Cahaya pelangi hanya bertahan sesaat sebelum benar-benar menarik ke tato klan pelangi di dahi halus Sun Er. Tato klan bergetar sebelum secara bertahap menghilang. Tato klan ini itu hanya akan muncul ketika pemiliknya dengan sengaja memanggilnya, "Ayo pergi." Tidak ada yang bisa dilihat lagi di waktu mendatang. Sun Er pasti akan melampaui semua orang dalam klan ini. Pria berpakaian hijau di pohon menjulang di kejauhan tersenyum ketika cahaya pelangi berserakan. Dia hanya tersenyum dan hendak berbalik ketika matanya tiba-tiba berbalik ke kursi. Mata Xiao Yan yang tampak agak pucat terlempar ke posisinya. Sudahkah kita ditemukan indera yang tajam? Pria berpakaian hijau itu tersenyum ketika dia melihat mata Xiao Yan. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan bagian atas pohon sebelum tubuhnya melayang dan menarik diri ke dalam beberapa kilasan dan menghilang. Pria berjubah perak dan pria kekar mengikuti dari belakang. Memang ada banyak ahli karena ada awan di klan Gu ini dan garis keturunan Dou Di memang layak memicu kecemburuan orang lain. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat pria berpakaian hijau misterius pergi. Orang ini harus menjadi anggota klan Gu. Namun tekanan yang dia tinggalkan untuk Xiao Yan bahkan lebih kuat dari Gu Yao. Ayo pergi juga. Tidak ada yang menarik dalam upacara selanjutnya. Xiao Yan berdiri dari kursinya dan menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal pada Mang Tianqi. Setelah itu Xiao Yan tersenyum pada Sun Er di alun-alun. Setelah itu memimpin kelompok dokter peri kecil untuk berbalik dan kembali menggunakan rute yang biasa mereka gunakan.
Bocah kecil ini kemungkinan menderita cedera serius meskipun Penatua Tong Xuan telah menyembuhkan luka luarnya, namun jari kehancuran silen dari Gu Yao adalah kelas Tian skill Do skill yang sombong. Mang Tianqi tidak menghentikan Xiao Yan ketika dia melihat kelompok itu pergi. Dia secara alami mengerti bahwa itu adalah kemenangan tipis meskipun Xiao Yan telah muncul sebagai pemenang kali ini. Karena upacara selesai aku akan pergi dulu. Sun Er juga khawatir tentang cedera Xiao Yan ketika dia melihat kelompok Xiao Yan pergi. Sun Er tidak ingin terus tinggal di tempat ini setelah mengucapkan kata-kata ini kepada Penatua Tong Xuan. Dia mengabaikan jawabannya dan tubuhnya mengejar kelompok Xiao Yan di depan banyak tatapan dengan kilat. Penatua Tong Xuan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Sun Er pergi sesuka hatinya. Dia tertawa getir. Sepertinya garis keturunan ilahi tidak cukup, klan Xiao masih lebih baik, mereka tidak perlu melakukan apapun namun mereka bisa mendapatkan menantu dengan garis keturunan ilahi. Sosok yang tertutup jubah hitam di sudut alun-alun menatap punggung Sun Er yang jauh dengan mata yang berkedip-kedip, ada kilatan dingin samar di dalamnya. Tidak terduga bahwa klan Gu telah menghasilkan garis keturunan ilahi, namun sepertinya dia akan menjadi musuh besar klan Hun di masa depan dan dia bahkan mungkin mengganggu rencana klan Hun. Sepertinya aku harus diam-diam menemukan kesempatan untuk menghabisi orang ini. Setelah mengalami upacara mirip bom Sun Er, upacara selanjutnya mengalami kesulitan membangkitkan semangat orang lain. Oleh karena itu, Penatua Tong Xuan telah mundur meninggalkan orang-orang yang tersisa kepada penatua lainnya dan pada saat ini kelompok Xiao Yan telah kembali ke rumah bambu di dalam hutan gunung. Suasana tenang membuat semua orang menghela napas lega setelah hari yang sibuk. Matahari merah darah tergantung di tepi langit di malam hari, melepaskan panas terakhirnya di tanah. Pintu bambu yang tertutup rapat didorong. Dokter peri kecil berjalan dengan lembut. Setelah itu dia memandang Xiao Yan di tempat tidur, matanya terbuka saat ini. Xiao Yan tersenyum dan bertanya, apakah ada yang serius? Saya terlalu lelah. Angkatan kehancuran senyap yang telah ditransmisikan ke dalam tubuhku telah dihapus dengan bantuan Sun Er. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini ekspresinya sudah jauh lebih baik. Setelah beberapa jam istirahat aku seharusnya tidak begitu sengsara namun menjadi lebih sulit untuk melompat di antara level-level. Xiao Yan menghela nafas saat dia berbicara, mengikuti peningkatan kekuatannya dan kemampuan pertarungannya di seluruh level menjadi lebih terbatas. Lagi pula setelah bintang kelima dari kelas Douzun adalah celah yang sangat besar. Jika itu adalah Douzun biasa, seseorang tidak akan bisa mengalahkan lawan dari level yang lebih tinggi. Selain itu lawan yang dihadapi Xiao Yan kali ini adalah individu yang ganas yang memiliki metode Tian kelas Qi dan kelas Tian keterampilan Do. Tentu kemampuan ini sangat mustahil untuk mengalahkannya, tetapi dengan kemampuan Xiao Yan untuk muncul sebagai pemenang dalam pertarungan semacam itu adalah hal yang cukup mengejutkan. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia berkata wajar saja jika Xiao Yan berada di level yang sama dengan Gu Yao, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas serangan dari Xiao Yan. Xiao Yan tidak berkomitmen dalam menghadapi kata-kata dokter peri kecil. Lalu dia bertanya di mana Sun Er. Dia telah pergi ke klan Gu dan saya mendengar dia mengatakan bahwa makam surgawi ini akan terbuka dalam 2 hari. Dokter peri kecil berbicara. Seketika Xiao Yan berdebar kencang ketika mendengar nama ini. Sebagian alasan mengapa dia datang ke alam Gu kali ini adalah untuk pergi ke makam yang ditinggalkan oleh leluhurnya Xiao Xuan, dan dari apa yang dikatakan Huo Xuan, makam ini berada di makam surgawi. Dengan kata lain dia perlu memasuki makam surgawi sebelum dia bisa memasuki makam Xiao Xuan. Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia memikirkan hal ini. Hubungan antara dia dan klan Gu tidak di tempat yang baik, oleh karena itu dia sedikit khawatir bahwa klan Gu akan turun tangan dan menghentikannya untuk memasuki makam surgawi. Karena aula utama klan Gu dinyalakan dengan baik, banyak tokoh lansia duduk di sekitar meja rapat yang luas, suasananya khusyuk dan keras. Selanjutnya kita akan membahas masalah pembukaan makam surgawi. Semua orang tahu bahwa ada total 16 orang yang bisa memasuki makam surgawi. Masing-masing dari 8 klan kuno memiliki 2 tempat, namun tidak ada seorang pun dari klan Ling yang datang kali ini, karenanya 2 tempat menjadi kosong.
menurut aturan klan Gu kami dapat menggunakan 2 tempat ini, dengan kata lain klan Gu akan memiliki 4 tempat. Mata Penatua Tong Xuan mengabaikan seluruh aula dari titik di atas meja rapat ketika dia berbicara, namun harus ada 6 orang yang diatur klan Gu kami untuk memasuki makam surgawi, dengan kata lain kita kekurangan 2 tempat. Seorang penatua berbicara dengan lembut, bukankah tempat untuk klan Xiao selalu digunakan oleh klan Gu? Kita ada cukup jika kita menambahkannya. Gu Qian bertukar pandang dengan beberapa tetua di sampingnya sebelum membuka mulut untuk berbicara. Namun klan Xiao memiliki Xiao Yan, dia telah datang kali ini. Jika ini masalahnya seorang penatua ragu-ragu, klan Xiao sudah menurun sedemikian rupa itu tidak lagi peringkat di antara klan kuno. Tidak ada salahnya mengecualikannya. Saya pikir Xiao Yan seharusnya bisa memahami ini. Penatua berambut putih itu Gusan berbicara dengan suara tenang. Beberapa tetua mengangguk tanpa sadar ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun Penatua Tong Xuan mengerutkan keningnya. Pintu yang tertutup rapat memancarkan ledakan itu telah diguncang terbuka ketika Penatua penjaga di pintu hampir saja berteriak marah ketika mereka tiba-tiba berlutut di bawah sinar pelangi. Penatua Gusan, sejak klan Xiao meninggalkan dataran tengah, klan Gu telah menempati tempat mereka sampai saat ini. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang, namun Anda menolak untuk mengembalikan tempat ini. Apakah Anda tidak berlebihan? Cahaya pelangi menerangi aula besar menyebar ke semua sesepuh di dalam. Pada saat yang sama, suara dingin tiba-tiba terdengar di dalam aula besar ini, dan karena Penatua Gusan belum mengembalikan pinjaman pinjol, maka izinkan anak muda ini untuk menagihnya melalui Wa.